sama seperti yang lalu-lalu saya akan berikan materi dalam bentuk asinkronis ya. Oke, ini kali ini kita akan bahas mengenai pengelolaan pengadaan atau procurement. Oke, ada 4 hal yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu tentang definisi pengadaan, tugas utama pengadaan, pemilihan supplier, dan procurement. Oke, definisi mungkin teman-teman bisa baca, ada beberapa banyak istilah ya tentang definisi ini. Tapi yang pasti adalah manajemen pengadaan itu merupakan bagian daripada supply chain. Ya, jadi salah satu bagian yang sebelumnya kita bahas adalah perencanaan, kemudian yang sekarang ini adalah pengadaan. Otomatis yang namanya pengadaan itu harus diatur secara sistematis dan strategis, karena pengadaan barang ini tentunya akan terkait dengan rantai pasok yang berikutnya gitu ya. Jadi mulai dari penyiapan environmentnya, terus kemudian melibatkan jasa transportasinya gitu ya. Itu seperti itu. Tentunya dengan tujuan adalah untuk tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu gitu kan. Terus sumbernya atau suppliernya juga sesuai dengan kebutuhan yang akan kita peroleh dan seperti itu. Oke, yang pertama ini kita akan bahas tentang tugas daripada manajemen pengadaan. Jadi tugas utama yang pertama adalah menyediakan input itu maksudnya barang atau jasa ya, baik barang maupun jasanya itu yang diperlukan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan. Artinya apapun inputnya itu memerlukan sebuah pengaturan secara bagus dan sistematis gitu ya untuk mengadakan sesuatu. Apalagi misalkan kalau kita mau beli barang, kita produksi suatu barang dengan bahan-bahan yang mungkin lebih dari satu, sudah otomatis itu harus direncanakan dengan baik, jangan sampai menjadi ada ketidakseimbangan antara bahan satu dan bahan yang lainnya, itu seperti itu ya. Seperti yang teman-teman sudah lakukan di tugas sebelumnya tentang analisis daripada contoh-contoh kasus supply chain gitu ya, tentang salah satu produk mungkin yang menjadi passion Anda istilahnya gitu ya. Jadi misalkan roti gitu, bagaimana itu istilah pengadaannya. Otomatis produksi roti butuh tepung, butuh gula, dan yang lainnya itu harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai gulanya lebih banyak atau terlalu banyak dibanding tepungnya, sehingga kapasitasnya menjadi berlebih di salah satu bahan gitu ya. Itu seperti itu. Itu sebagai contoh. Kemudian menyediakan jasa. Otomatis yang namanya jasa itu kan terutama jasa transportasi ya, bagaimana kita mengalirkan barang-barang yang akan kita beli itu dari tempat asal ke tempat kita atau tempat penyimpanan kita, dan bagaimana kita mengatur penyimpanan di gudang kita, meskipun gudangnya mungkin menyesuaikan dengan bahan-bahan yang kita butuhkan gitu ya. Dan kemungkinan lagi butuh jasa konsultasi, misalkan konsultasi dari segi harga atau mungkin konsultasi dari segi mutu, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana tugas di sisi manajemen pengadaan. Nah, yang terakhir sudah pasti bahwasanya bagaimana mendapatkan barang-barang itu gitu kan. Jangan lupa bahwasanya pengadaan itu pasti ada negosiasi, ada pemilihan gitu ya, ada macam-macam langkah yang harus diambil gitu. Nah, ini 3 hal yang merupakan tugas utama daripada pengadaan. Jadi bagaimana menyediakan inputnya, menyediakan jasa untuk arrangementnya atau untuk melakukan itu semua sehingga memenuhi apa yang dicita-citakan misalnya gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana itu barang-barang didapatkan seperti itu. Nah, ini secara umum untuk tugas pengadaan itu ada banyak sekali gitu ya. Yang pertama adalah merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Tepat itu maksudnya ya sesuai dengan kebutuhan tentunya barang-barangnya gitu. Terus kemudian harganya, terus dimensinya mungkin. Jadi semua sisi yang ada pada barang itu, kepentingan apa yang kita mau itu tetap dipertimbangkan bagaimana kita akan menjalani hubungan dengan supplier, sehingga
supplier yang kita pilih itu akan tepat. Menginjak yang kedua adalah bagaimana kita memilih supplier. Nah, memilih supplier ini tentunya banyak ragamnya ya, tergantung kebutuhan dan kepentingan daripada perusahaan. Itu seperti itu gitu. Jadi nanti akan ada beberapa langkah-langkah di slide-slide berikutnya gitu ya. Terus kemudian memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Nah, seperti sekarang zamannya adalah zaman teknologi digital, berarti otomatis kan untuk mencari supplier yang tepat sebaiknya itu juga yang ada ranah digitalnya gitu ya. Jadi untuk mempermudah semuanya, terus kevalidan data, transparansi data itu juga harus dipikirkan dengan baik. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier ini tidak kalah penting. Jadi apa-apa yang kita butuhkan sudah otomatis harus dibikin listing sehingga tidak ada sampai yang kelewat gitu kan. Dan kemudian jangan lupa bahwasanya pengadaan itu sebaiknya lebih dari satu perencanaan supplier misalnya gitu ya, sehingga kita bisa memilih dan memilah gitu. Tatkala kita mungkin melakukan penawaran atau tatkala mungkin kita ditawarin oleh supplier, itu ada data alternatif yang bisa kita pakai untuk lebih memilih mana supplier yang tepat buat kita istilahnya gitu. Yang berikutnya adalah melakukan proses pembelian. Proses pembelian itu sudah otomatis, itu ada banyak hal termasuk quality control, kemudian bagaimana term of payment-nya istilahnya gitu, terus kemudian bagaimana tentang waktu pembeliannya gitu ya. Itu harus dipertimbangkan semua. Tentunya based on dengan tujuan apa atau yang akan dimau oleh perusahaan. Jadi jangan keluar dari koridor itu seperti itu. Nah, tidak lupa juga bahwasanya salah satu yang harus selalu dikedepankan dan selalu menjadi hal yang juga utama di dalam pengelolaan pengadaan adalah bagaimana kita mengevaluasi kinerja supplier. Jangan sampai kita terlalu berleha-leha, terlalu nyaman dengan keadaan yang ada, sehingga kalau terjadi sesuatu dengan supplier kita tidak siap untuk menghadapi. Itu seperti itu, sehingga banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dievaluasi daripada pekerjaan customer itu semua. Itu sudah tepat waktu, selalu tepat waktu apa tidak. Terus dari sisi harga, mungkin harganya naik turun atau seperti apa. Dari sisi good relationship-nya seperti apa. Dan banyak lagi indikator-indikator mungkin yang bisa dibuat menyesuaikan dengan kepentingan daripada kebutuhan pengadaan. Itu seperti itu. Oke, ini saya jelaskan mungkin lebih detail ya mengenai merancang hubungan ini ya. Jadi hubungan kemitraan berjangka panjang, transaksional berjangka pendek itu bergantung pada banyak hal, termasuk kritis tidaknya barang yang dibeli dari supplier. Jadi bagian pengadaan merancang relationship portofolio untuk semua supplier. Sebisa mungkin kita mempunyai rekapitulasi ataupun data customer yang lengkap. Customer A portofolionya seperti apa. Tentunya akan disandingkan dengan evaluasi kinerja itu tadi. Terus bagian pengadaan menetapkan berapa jumlah supplier yang harus dipelihara untuk tiap jenis item. Sebaiknya tidak menerapkan supplier tunggal. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu dengan salah satu supplier, produksi tidak akan terhambat karena kita punya alternatif supplier yang lain. Nah, jadi itu semua dalam rangka adalah untuk memelihara hubungan baik dan ya harus selalu diupdate bagaimana situasi suppliernya, bagaimana sistem pengadaannya, apakah ada kemajuan atau ada ketidaksiapan atau seperti apa. Jadi tidak bisa yang setelah beli terus dilupakan saja, nanti begitu mau butuh itu ada baru menghubungi lagi, tidak. Jadi ada rentan waktu yang secara sebaiknya secara terjadwal gitu, kita berusaha untuk menganalisa atau mengetahui posisi daripada supplier kita. Itu seperti itu. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah mengenai tentang memilih supplier ya. Jadi untuk memilih supplier ini banyak faktor gitu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu butuh waktu dan butuh sumber daya yang tidak sedikit gitu. Tetapi apalagi sekarang dunia digital ya, mungkin lebih mudah untuk memperoleh data supplier, memperoleh kapsan ataupun akuntabilitas daripada customer itu sendiri, misalnya seperti itu. Nah, kesulitan akan lebih tinggi pada supplier yang berada di mancanegara. Memang karena
kecenderungannya jarak jauh itu pasti akan menjadi kendala tersendiri. Tetapi ingat bahwasanya sekarang revolusi industri 4.0 itu cukup memberikan alternatif buat kita untuk bisa melangkah lebih jauh tanpa harus secara fisik kita melangkah ke sana, itu seperti itu. Nah, itu harus lebih dimanfaatkan gitu ya. Untuk supplier kunci yang berpotensi menjamin hubungan jangka panjang, proses bisa melalui evaluasi awal, yaitu mengundang mereka untuk presentasi atau kunjungan ke lapangan. Ini kaitannya dengan hubungan jangka panjang yang akan kita bina dengan supplier itu. Nah, seperti diketahui sekarang ini bahwasanya mengundang itu tidak harus dengan mengundang secara fisik, tetapi bisa mungkin seperti pembelajaran ini dengan menggunakan Zoom atau media yang lain yang sekiranya bisa lebih lebih bisa diterima di semua pihak, itu seperti itu ya. Nah, untuk kunjungan di lapangan mungkin bisa juga dilakukan secara virtual, atau kita bisa mengunjungi dengan membuka video supplier kita atau meminta untuk supplier kita menayangkan profil-profil dari yang mereka punyai, itu seperti itu. Tentunya tidak lupa bahwasanya itu semua menjadi kajian awal daripada evaluasi kinerja daripada supplier itu. Nah, yang berikutnya adalah memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Kalau teknologi sederhana zaman dulu ada telepon, ada fax gitu ya. Mungkin sekarang yang banyak dilakukan adalah pakai cam scanner, kemudian kirim WA atau kirim telegram gitu ya, atau lain atau media yang lain. Tetapi ini adalah masih sebuah hal yang sederhana ya, belum bagus misalnya gitu. Nah, kalau kita sudah melangkah kepada ada e-procurement, e-katalog, e-auction dan e-bidding, itu tentunya sudah menyesuaikan dengan zaman sekarang, dan ini yang seharusnya untuk dilakukan. Meskipun usaha kita kecil, meskipun scope daripada bisnis kita itu kecil, sebaiknya tetap menggunakan atau menyesuaikan teknologi yang sesuai gitu ya. Jadi kalau pengadaan ya kita pakai e-procurement gitu ya. Bagaimana kita mencarinya, itu ada e-katalog gitu kan. Kalau tender kita bisa gunakan e-auction ya. E-auction ini bisa untuk ini semacam kayak e-bidding juga istilahnya gitu. Mana ada open, ada close bidding, itu seperti itu ya. Ya, berikutnya adalah tentang memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier ya. Ini contoh ya. Contoh mungkin Anda bisa menambahkan gitu ya, yang mungkin ada data yang lebih diperlukan, silakan. Tetapi minimal ada beberapa yang harus direkod gitu ya. Ya pasti yang utama adalah nama dan alamat supplier, itu harus jelas gitu ya. Nama itu berarti nama perusahaannya jelas, nama pemiliknya jelas gitu ya. Terus kalau alamat, nama jalannya jelas gitu. Tidak asal gitu, tidak PO Box mungkin gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu itu incasnya jelas ya, alamatnya jelas gitu. Terus kemudian tidak kalah penting bagaimana harga ya. harga per unitnya atau harga yang kita beli dari dia seperti apa, ada kecenderungan naik turun kah, atau memang sudah paling murah, atau seperti apa. Hal ini pastinya ada kaitannya dengan bagaimana waktu pengiriman dia, sering terlambat apa tidak gitu ya, itu seperti itu. Atau malah justru lebih cepat daripada yang diperkirakan, itu berarti kan nilainya bagus gitu. Nah, untuk item, jadi supplier ini tentunya sudah ada item-item yang memang supplier ini punya dan kita butuhkan dari supplier itu harus kita record juga, dan harus kita bikin data yang asik, yang mudah dibaca dan mudah mengerti gitu ya, bahwasanya kalau supplier A ini itemnya ABCDE, ini yang selalu ada dan stoknya oke misalkan. Item C, E, F, G ini ada tapi kadang tidak ada misalkan, seperti itu. Atau yang lainnya ya. Jadi harus lebih detail gitu. Itu seperti itu. Nah, terhadap dua hal ini tentang kinerja masalah dan kualifikasi supplier, tentunya ini juga butuh dianalisa gitu ya. Bagaimana kinerjanya mereka, terus kemudian kualifikasi dari supplier ini seperti apa gitu. Apakah sudah memang bagus atau mungkin masih kurang misalkan, seperti itu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan proses pembelian. Nah,
ini pembelian ini ada pembelian rutin, ada yang melalui tender lelang gitu kan. Tentunya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Apakah memang pembelian ini sifatnya rutin atau harus melalui tender atau lelang gitu. Nah, dalam hal ini tentunya banyak aktivitas negosiasi maupun aktivitas yang diperlukan gitu. Jadi jangan lupa bahwasanya prinsip semuanya lakukanlah secara tertib dari sisi administrasinya, sehingga kalau misalkan melakukan negosiasi pun ada pengajuan, terus ada negosiasi penawaran misalkan gitu, sampai dengan akhirnya adalah konfirmasi. Jadi ada surat konfirmasi yang sebagai pertanggungjawaban misalnya seperti itu. Nah, ini tentang evaluasi kinerja supplier ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita memang mau melakukan sesuatu dengan bagus gitu ya, itu tetap harus ada namanya evaluasi kinerja termasuk supplier kita gitu. Jadi harus ada monitor, harus ada penilaian gitu ya, sehingga itu akan merupakan salah satu item daripada daya saing, baik daya saing supplier itu sendiri ataupun daya saing kita. Karena kalau kita mempunyai supplier yang bagus gitu ya, kinerja bagus, otomatis hasil kerja kita juga akan bagus gitu, seperti itu. Hasil penilaian digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, ini kalau ada sesuatu yang kurang bagus, ada sesuatu yang mungkin perlu ditingkatkan, ya kita informasikan kepada supplier itu supaya mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Mereka menjadi tahu kelemahannya, mereka menjadi tahu bagaimana kepuasan pelanggannya mereka. Nah, kita salah satu adalah pelanggan mereka, sehingga tatkala mereka melakukan langkah perbaikan tentunya akan menguntungkan kita. Di sisi kita juga akan lebih acceptable istilahnya seperti itu. Nah, peningkatan kinerja lebih pada kualitas, ketepat waktu, fleksibel dan harga, tentu karena sini adalah dituju dari sisi pengadaan barang, sehingga item ini tidak bisa tidak ya istilahnya mengenai kualitas daripada barang yang kita terima gitu, kualitas jasa yang kita terima, terus waktunya itu tepat atau tidak, terus yang terlambat, itu merupakan penilaian kerja yang utama gitu. Fleksibilitas dan harga, artinya fleksibilitas ini adalah bagaimana kita menjalin komunikasi, contohnya salah satunya misalkan ya, atau ada sesuatu hal yang urgent yang mereka bisa terima ternyata. Contoh misalkan kita pesan 10 macam barang, yang 2 barang itu dikirim bulan ini, yang 2 barang dikirim bulan depan, dan seterusnya. Tetapi ternyata itu ada urgensi bahwasannya 4 barang harus dikirim di bulan ini. Nah, terhadap hal seperti itu, jika supplier kita ada semacam toleransi fleksibel dalam menerima itu dan mampu memenuhi, tentunya itu menjadi hal yang lebih bagus ya, dan itu menjadi poin penilaian buat kita terhadap supplier kita itu seperti itu. Dan kemudian tidak kalah penting adalah dengan harga, karena mau tidak mau itu harga sangat penting sekali buat kita, dan itu juga mempengaruhi sekali dengan harga akhir yang akan kita tentukan. Nah, penilaian calon supplier lebih mengarah pada kesehatan keuangan, kemampuan teknologi, dan reputasi. Nah, ini tidak kalah penting bahwasanya tentang keuangan ini juga harus dianalisa, jangan sampai ada macet misalkan seperti itu ya, ada secara finansial tidak sehat gitu ya. Terus kemudian karena sekarang sudah musimnya teknologi ya, pasti harus secara teknologi harus kita nilai apakah cukup istilahnya atau tidak gitu ya. Tentunya itu semua akan menjadi reputasi daripada si supplier kita itu gitu, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita coba akan membahas tentang kriteria pemilihan supplier gitu ya. Jadi yang namanya pemasok atau supplier itu memang harus kita pilih gitu. Tidak bisa sembarangan, karena itu merupakan salah satu faktor daripada kesuksesan atau keberhasilan usaha itu, seperti itu ya. Jadi kalau kita memilih pemasok atau supplier tepat, artinya ketersediaan bahan baku juga oke gitu kan, otomatis rangkaian daripada rantai pasok akan lancar gitu, seperti itu. Sehingga proses pengadaan ini, dan yang salah satunya adalah memilih supplier, itu menjadi hal yang utama gitu. Jangan sampai suppliernya nggak tepat sehingga rantai pasoknya terhenti, produksi kita juga terhenti, itu akan sangat merugikan buat semuanya gitu ya. Nah, pemilihan pemasukan itu merupakan aktivitas penting yang utama bahkan ya, untuk mencapai keunggulan daripada persaingan.
Nah, ini adalah menurut Dixon itu ada 23 tingkat kepentingan gitu ya. Dari mulai kualitas, terus bagaimana pengirimannya, kinerja masyarakatnya seperti apa, jaminan dan kebijakan klaimnya kayak apa, misalkan kita barang yang sudah beli ternyata rusak dan atau kurang atau bagaimana, jaminan seperti apa, fasilitas dan kapasitas produksinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita butuh barang sekarang kita butuh 100 unit, tiba-tiba kita punya pesanan 1000 unit, nah itu juga harus dikaji supplier ini bagaimana tingkat kesiapan daripada pemenuhan kapasitas itu. Tidak kalah penting juga harga gitu ya, pricingnya seperti apa sudah cukup masuk sesuai dengan harga standar kita atau lebih murah atau lebih mahal atau bagaimana, atau ada fluktuasi harga misalkan seperti itu. Kemampuan teknis atau technical capability, bagaimana si supplier ini secara teknis memberikan kepuasan kepada kita, baik dari sisi pengiriman, packaging mungkin, atau pelayanan di lapangan, itu juga harus dikaji gitu ya menurut Dixon ini ya. Kemudian yang ke-8 adalah keadaan finansial gitu. Keadaan finansial, baik keadaan finansial kita atau finansial daripada supplier itu sendiri. Apalagi kalau supplier yang sanggup kasih kita term atau kredit misalkan gitu, itu akan lebih bagus sehingga cash flow dari perusahaan kita akan lebih asik gitu, seperti itu ya. Pemenuhan prosedural, bagaimana prosedur pemenuhannya mereka, artinya mereka supplier ini menganut prosedur yang cantik atau prosedur yang acak-adut istilahnya seperti itu. Tentunya kita akan memilih supplier yang dengan prosedur yang sistematis dan bagus ya. Itu tentunya seperti itu, apalagi sekarang sudah zamannya adalah penjaminan mutu istilahnya seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan SOP istilahnya, sistem operating prosedur. Nah, ini harus diperhatikan sekali. Sistem komunikasi tidak kalah penting ya, bagaimana supplier ini menjalin komunikasi dengan kita. Cukup komunikatifkah atau susah dihubungi misalkan. Nah, kalau supplier susah dihubungi pastinya itu menjadi nilai lemah ya, atau nilai rendah buat penilaian kita itu, seperti itu. Reputasi posisi dalam industri, misalkan ada info dari teman-teman kita, bagaimana sih reputasinya supplier ini, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita memilih supplier yang ternyata reputasinya sudah jelek gitu kan. Itu sudah tahu jelek kok kita nikat, itu namanya juga nggak bagus gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian tentang hasrat berbisnis, ini tentunya kalau menurut Dixon ini cukup poin untuk dikaji, karena tatkala supplier itu bersemangat untuk melakukan bisnis dengan kita, tentunya dia akan selalu enak menerima koreksi dari kita, masukan dari kita, dan selalu akan berusaha untuk memperbaiki hubungan istilahnya dengan berbagai macam cara. Nah, saat ini perlu dikaji. Tapi kalau supplier yang sama kita aja malas-malasan gitu, ya itu perlu mendapat perhatian tersendiri ya istilahnya gitu. Udah males, nanti penyediaan barangnya juga menjadi beda gitu ya, nggak semangat istilahnya seperti itu. Yang berikutnya adalah manajemen dan organisasi. Ingat bahwasanya ini hal yang sangat penting, sehingga kita perlu melihat itu manajemennya dan organisasinya daripada supplier kita seperti apa. Jangan-jangan ini supplier kita cuma sendiri gitu ya, yang semuanya di-arrange sendiri, semuanya dilakukan sendiri, ya itu tentunya akan menjadi titik lemah. Tetapi kalau manajemennya sudah bagus dengan struktur organisasi yang cukup gitu ya, cukup itu artinya mungkin tidak besar, mungkin tidak banyak, tetapi cukup sesuai dengan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi delegasi wewenang dan tugasnya jelas. Kalau memang cukup seperti di organisasi, mungkin teman-teman semua punya organisasi gitu ya, kalau cukup 5 orang kenapa harus 10 orang gitu, seperti itu. Jadi efektif dan efisien menjadi hal penting juga gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kontrol operasi atau operating control gitu ya. Jadi bagaimana sistem kontrolnya mereka gitu untuk dalam rangka melakukan hubungan kerja dengan kita, dalam rangka menyiapkan barang buat kita, dalam rangka mengirim barangnya untuk kita, itu perlu diperhatikan gitu ya. Perlu sekali diperhatikan. Terus kemudian adakah perbaikan layanan? Kalau kita menganut sistem mungkin after sales gitu ya. Bagaimana kita melayani mereka dengan secara bertahap menjadi lebih bagus dan selalu ada perbaikan, sehingga tidak kecewa gitu ya. Jadi hal ini juga tidak kalah penting dan terkait erat dengan sikap atau attitude daripada personal supplier itu sendiri gitu. Tentunya dengan attitude yang bagus pasti kita akan lebih nyaman
Dengan attitude yang bagus pasti kita akan lebih memelihara hubungan baik itu, dan ini merupakan hal yang sangat penting juga dalam rangka kita mengkaji siapa supplier kita, sehingga kita bisa memilih tentunya yang punya sikap atau punya attitude yang bagus, itulah menjadi yang nilai yang baik gitu, seperti itu. Yang berikutnya adalah kesan atau impression. Nah, ini mungkin biasanya akan muncul tatkala melihat ya, kita melihat dengan customer kita baik dari sisi penampilannya, maksudnya penampilan produknya mungkin gitu ya, servisnya gitu, itu seperti apa gitu. Jadi harus kita pertimbangkan kemampuan mengepak atau packing ability istilahnya gitu. Jadi setiap barang yang kita pesan tentunya tidak bisa dengan sembarangan di packing ya. Jadi harus diatur dengan baik. Nah, kemampuan untuk melakukan packaging ini sangat krusial sebetulnya ya. Bagaimana supaya menjaga barang itu tidak cepat rusak, tidak mudah rusak istilahnya gitu ya, dan aman itu mungkin aman dari benturan gitu ya, aman dari barangkali udara yang lembab, kemudian dari cairan, atau bahkan dari efek atau kontaminasi dari barang lain yang mungkin pada waktu pengiriman ini bersama-sama di satu ruang pengiriman misalkan gitu ya. Nah, itu sangat penting, dan tentunya packaging ini harus memperhatikan sifat barang. Jangan sampai barang yang perlu udara di packaging dengan tutup rapat istilahnya tanpa ada udara, itu juga tidak boleh, itu seperti itu. Nah, bagaimana kemampuan customer untuk melakukan itu, tentunya kita bisa evaluasi dari barang yang kita pesan, apakah sudah cukup bagus atau dari segi packagingnya tidak bagus. Nah, itu menjadi poin penilaian gitu ya. Hubungan dengan buruh, nah ini terkait dengan pergerakan barang tatkala di bongkar muat misalkan gitu ya. Bagaimana supplier kita ini melakukan hubungan terhadap buruh. Kenapa ini penting? Ya tentunya karena barang yang dikirim kepada kita tentunya membutuhkan penanganan manusia barangkali ya. Mungkin kalau di tempat kita itu belum semuanya, belum 100% itu robotik, sehingga masih memerlukan manpower gitu. Nah, tatkala perlakuan terhadap buruh, hubungan terhadap buruh bagus, otomatis penanganan barangnya akan bagus juga, tidak asal lempar, tidak kepedulian buruh ini menjadi besar. Nah, itu menjadi faktor yang penting juga ya untuk kita kaji dan seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga lokasi geografis gitu ya. Jangan sampai supplier kita tuh di ujung kulon sana gitu, atau di ujung timur sana yang susah, apalagi nanti otomatis dari sisi transportasinya akan lebih susah gitu ya, kalau bisa yang terdekat gitu. Nilai bisnis terdahulu ini kalau ada sejarah kita pernah bisnis dengan mereka, dengan supplier tersebut, ya harus kita evaluasi ya, apakah mungkin dari bapaknya sudah ada hubungan bagus sehingga mungkin akan lebih meningkatkan kualitas daripada kerjasama gitu ya. Terus bantuan pelatihan. Nah, kalau training aids ini mungkin tergantung kebijakan perusahaan, teman ini menurut Dixon ini penting sekali, sehingga kalau perlu kita memberikan pelatihan kepada para supplier tentang produk yang kita butuhkan, kenapa tidak, itu seperti itu, karena otomatis itu akan menjadi masukan dan menjadi langkah perbaikan buat para supplier kita, itu seperti itu. Nah, pengaturan hubungan timbal balik. Nah, ini hal yang penting juga sebetulnya kalau memang kita ingin memelihara hubungan yang jangka panjang ya, terutamanya jangka panjang ya, sehingga bagaimana kita memelihara hubungan timbal balik antara kita dengan supplier kita gitu. Makanya kadang-kadang ada yang dengan cara mungkin pemberian hadiah gitu ya. Kalau lebaran itu kadang supplier yang memberikan kita hadiah, kita juga memberikan ucapan, atau sebaliknya itu seperti itu. Atau dengan mungkin kalau perusahaan yang besar gathering bersama-sama dengan supplier, juga kadang-kadang dengan customer juga, itu seperti itu, sehingga ini akan menjadi hubungan yang bagus dan erat, saling menguntungkan dan saling memperbaiki, itu seperti itu. Ini menurut Dixon. Nah, sekarang bagaimana sih istilahnya kalau menurut ahli yang lain gitu, seperti yang disampaikan Dick dan Hill gitu ya, itu cuma 4 yang perlu dipertimbangkan: quality, price, service, dan delivery.
Ya, kita bisa memilih kajian dengan menurut siapa, yang tentunya satu yang yang harus dipertimbangkan adalah menyesuaikan dari kebutuhan kita, itu seperti itu. Memang kalau dari sisi yang secara global ini pendapat daripada NIDIK dan ini sudah cukup ya. Yang penting barang ini kualitasnya bagus, harganya murah atau terjangkau atau sesuai lah ya dengan yang kita butuhkan, servisnya bagus, pengirimannya cepat, selesai misalnya gitu. Itu seperti itu. Boleh, silakan mau pakai teorinya siapa gitu ya. Nah ini kalau menurut Surjasa dan kawan-kawan gitu ya. Ada 4 kriteria juga, cuman mungkin lebih apa ya, sekarang mengenai kriteria harga gitu, kepantasan harga dan kualitas barang yang dihasilkan, sehingga mengukur harga ini dengan kualitas gitu, seperti itu. Kalau kualitasnya bagus, harganya lebih mahal mungkin nggak ada masalah sih. Kualitasnya bagus kok istilahnya gitu. Kemampuan untuk memberikan potongan harga pada pemesanan dalam jumlah tertentu, misalkan beli sedikit sama beli banyak itu beda gitu ya. Beli banyak mungkin lebih murah barangkali, itu seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kriteria kualitas. Ini hampir sama dengan NIDIK tadi ya, istilahnya gitu. Jadi kualitasnya seperti apa namanya, bagaimana kita menjaga kualitas daripada barang yang kita beli dari supplier gitu ya. Kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Nah ini, jadi jangan sampai nanti sampel yang dikasihkan sama supplier kita nggak cek betul, sehingga barang datang nggak cocok sama sampelnya, misalkan gitu. Biasanya sampel itu kan mesti ngasihnya yang bagus-bagus. Jangan sampai barang yang benar-benar dikirim sesuai dengan kebutuhan kita tidak sebagus sampelnya. Penyediaan barang tanpa cacat, nah ini juga menjadi kriteria tersendiri. Kemampuan memberikan kualitas yang konsisten, dan seterusnya sampai dengan yang kelima gitu ya, kriteria customer care. Nah ini terkait dengan bagaimana menjalin komunikasi ya. Komunikasi, terus kemudian tanggapan, kepedulian terhadap keluhan gitu ya, itu seperti itu. Nah ini menurut Surjasa. Nah ini menurut Kodak gitu. Jadi kriteria Kodak ini mungkin lebih ini lagi ya, lebih intinya hampir sama, cuman ada beberapa contoh ini, cycle time and kecepatan respon. Jadi supplier ini ada beberapa macam tipikal. Kajiannya mau dengan berbagai cara gitu ya, dengan menggunakan kriteria siapapun apapun misalnya gitu ya. Tapi yang paling poin adalah bagaimana supplier ini bisa memenuhi kebutuhan kita, sehingga rantai pasok yang kita butuhkan tidak macet, rantai pasok yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan. Itu yang paling utama adalah kajiannya ke situ ya. Nah ini salah satu metode yang sering digunakan nih ya dalam proses penilaian supplier adalah analytical hierarchy proses gitu ya. Jadi ini lebih administratif gitu ya, tentukan kriteria pemilihan. Jadi kriterianya dipilih dulu, dibikin dulu istilahnya gitu ya. Oh kalau misalkan bahan tepung itu standarnya A B C D E F, terus kemudian dikasih nilai bobotnya. Kalau ternyata si supplier A kadar ininya bagus, kadar ininya kurang bagus, kadar ininya jelek. Terus yang B kadar ininya kurang bagus, ini sangat bagus sekali. Nah itu dibikin kriteria dulu gitu, baru diidentifikasi. Setelah diidentifikasi baru dievaluasi masing-masing alternatif. Nah dihitungnya dari bobot yang terbanyak, itu baru kita pilih, itulah suppliernya. Jadi itu menggunakan metode analisa kuantitatif istilahnya gitu ya. Jadi seperti itu. Boleh sekali, karena intinya ada evaluasi dan ada penilaian kinerja. Nah ini tentang, kita bicara sekarang tentang keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru. Tentunya kita sendiri kemungkinan akan, misalkan kita sebagai instansi bisnis gitu, tidak menutup kemungkinan akan adanya upgrade, atau kalau di dalam istilah manufacture itu adalah diferensiasi produk gitu ya. Nah bagaimana kita mengelola itu semua, bagaimana peran daripada supplier itu dalam kancah perkembangan produk kita gitu.
Oke, kita mulai dari time to market sebagai faktor keunggulan bersaing. Nah, perancangan produk baru itu sebetulnya merupakan hal yang vital gitu ya. Karena yang namanya keinginan manusia itu kan selalu berubah. Dan apalagi perubahan katanya hal yang abadi. Jadi otomatis mau tidak mau kita harus selalu kreatif dan inovatif untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, tetapi yang namanya perancangan produk baru ini tidak hanya di produk barang ya, di jasa pun demikian. Ini juga harus melakukan riset pasar gitu ya, supaya tidak salah. Jangan sampai tren yang kita sodorkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar itu seperti itu. Sehingga bagaimana salah satu susunan daripada fase gitu untuk merancang produk. Dari semua ide gitu ya, ide yang ada itu tentukanlah ide yang paling pas dengan generasinya. Jadi kalau sekarang generasinya milenial gitu ya, berarti sesuaikan. Misalkan apa? Oh, berarti sekarang yang marah ke digital. Ya produk-produknya kalau bisa itu produk yang menganut sesuatu yang digitalisasi misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian dari sisi bisnisnya seperti apa gitu kan. Dikaji menguntungkan apa tidak. Kalau tidak menguntungkan ya kenapa harus bikin produk baru misalnya seperti itu. Tetapi harus ada perencanaan itu supaya menguntungkan seperti apa. Nah, sehingga masuk kepada produk konsep produknya kayak apa sih? Kualitasnya mau dibikin seperti apa sih, biar menguntungkan kayak apa sih, bahannya seperti apa gitu. Kalau sudah itu semua kan masuk dalam produk engineering atau didesain. Dari konsep itu tadi didesain, oh ini ternyata kita harus dengan pakai kualitas yang ini, barangnya seperti ini, biar produknya menjadi kualitas yang level sekian misalkan. Kalau sudah ada, masuklah ke prototype desain misalnya gitu. Oh, udah jadi ini desainnya. Nah, tapi jangan gegabah karena mestinya ada test and pilot production. Jadi sebelum itu barang yang kita produksi ya, kita gelontorkan misalnya gitu ya harus dites dulu gitu. Ada trial and error, apakah produk kita sudah betul-betul layak dipakai atau belum gitu. Itu seperti itu. Sampai dengan nanti manufacturing ramp up dan yang terakhir adalah launching. Gitu seperti itu. Sehingga fase-fase ini sangat penting untuk dilakukan dan sesuatu yang memang harus hati-hati sekali gitu ya. Nah, ini cara memperpendek time to market. Lamanya waktu antara ide sampai dengan produk baru diluncurkan ke pasar berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Tetapi ingat bahwasanya kalau terlalu lama melakukan proses pembuatan produk baru, bisa-bisa idenya sekarang, ide pembuatan barang yang sekarang mungkin tepat, tapi karena terlalu lama 5 tahun kemudian baru jadi misalkan gitu, ya menjadi tidak tepat karena apa? Sudah jadul itu produknya. Sehingga harus dipikirkan bagaimana waktu sampai dengan barang itu, dari mulai barang itu digagas atau ada ide untuk membuat barang itu sampai dengan barang itu jadi dan dipasarkan, di launching istilahnya gitu, itu ya harus dikaji betul, jangan sampai terlambat. Nah, ini memerlukan keterlibatan banyak pihak ya, secara fungsional dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan, termasuk supplier dan pelanggan. Jadi ada semacam kayak survei gitu ya, jajak pendapat misalkan seperti itu gitu. Terus kemudian yang kedua, teknologi yang mendukung manajemen proyek yang bagus, karena kalau teknologinya bagus otomatis bisa mempercepat. Tidak kalah pentingnya adalah tim perancang produk yang solid, dinamis, dan energi. Ya, kalau tim perancangnya itu nanti lemot, lelet, males gitu ya, otomatis produknya menjadi terlambat untuk di launching, diproduksi gitu ya. Nah, ini juga merupakan keterlibatan daripada supplier dalam pengembangan produk baru gitu ya. Secara tradisional supplier sering dipilih setelah rancangan produk selesai dibuat dan siap diproduksi, itu kalau secara tradisional ya. Setelah jadi baru milih lagi tuh suppliernya. Supplier diperlukan untuk memberikan masukan tentang material apa yang cocok dan apakah supplier tersebut nantinya bisa memasok material yang dibutuhkan. Nah, kadang-kala kita perlu tuh, kita punya prototype atau kita punya desain gitu ya, kita panggil suppliernya, ini kita punya bahan ini, bagaimana masukan Anda misalnya gitu. Sehingga keeratan atau
kebaikan hubungannya dengan supplier ini sangat diperlukan. Ya, beberapa manfaat yang boleh antara lain penghematan biaya material, peningkatan kualitas dan kesesuaian material dengan rancangan yang dibuat, serta pengurangan waktu perancangan maupun waktu manufacture. Nah ini juga mungkin sekali karena supplier ini bisa jadi yang tadinya barang betul-betul mentah dengan keterlibatan supplier, dia bisa tuh, oh kalau gitu saya akan bikin yang setengah jadi saja, misalkan seperti itu, sehingga terjadi penghematan di sisi kita. Nah, dewasa ini banyak perusahaan yang memilih supplier sebelum proses rancangan produk dimulai sehingga supplier tersebut bisa dilibatkan dalam kegiatan perancangan produk. Nah, ini kolaborasi ya. Jadi banyak memanfaatkan sistem kolaborasi sehingga bisa meminimalkan risiko, meningkatkan kualitas. Ini perlu dilakukan dan itu menurut saya juga bagus ya. Nah, ini menurut ahli ya, menurut Henfield dan Nicholas gitu, tidak semua supplier perlu dilibatkan secara dini dalam perancangan produk baru ya, tapi hanya supplier untuk item-item yang kompleks dan kritis ya. Kompleks dan kritis itu maksudnya yang memang tidak banyak di pasaran gitu ya, dan itu merupakan komponen pokok misalkan gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan prototipe kalau di produk komputer mungkin istilahnya ya, apa sih ya, kalau di manusia itu jantungnya misalkan gitu ya, kalau di produk mobil misalkan engine-nya gitu ya, mesinnya gitu ya. Berarti kalau di komputer itu apa, software-nya misalkan seperti itu ya, gitu. Terus supplier untuk material atau komponen yang sederhana dan relatif standar bisa dilibatkan hanya pada fase akhir gitu ya. Jadi yang banyak di pasaran, sederhana, mudah diperoleh itu sudah nanti aja lah. Yang penting yang pokok itu supaya perancangannya itu lebih bagus kualitasnya dan lebih cepat waktunya mungkin gitu ya. Supplier perlu dilibatkan lebih awal apabila mereka yang punya keahlian yang bisa memberikan masukan yang berarti dalam pengembangan produk baru. Ya, ini jelas ya, sebaiknya memang seperti itu ya. Terus, nah ini tentang ya itu tadi ya, perbandingan yang supplier yang lebih awal dilibatkan dan yang nanti akhir gitu ya. Itu bisa Anda lihat, bisa Anda baca dari sini ya. Jadi supplier yang seperti apa yang lebih awal harus dilibatkan dan supplier seperti apa yang tidak perlu misalkan gitu. Ya. Oke. Ini materi sudah saya share di ini juga ya, di e-learning ya. Jadi Anda bisa baca-baca juga nanti selain video penjelasan ini ya, untuk nanti kita bahas pada waktu kita bertemu. Nah, karena integrasi supplier penting dalam pengembangan produk baru, perusahaan yang bersaing atas dasar inovasi juga perlu menggunakan sejumlah kriteria lain dalam pemilihan supplier. Nah, antara lain adalah kemampuan dan kemauan supplier untuk berpartisipasi dalam proses perancangan. Ya kalau suppliernya nggak mau ya kan repot jadinya. Gitu ya. Jadi menjadi partner kita yang betul-betul partner untuk beberapa langkah ke depan misalnya. Setelah kita muncul ide, langsung nih, oh ini kita bikin produk A ini butuh barangnya ini butuh apa aja, A, B, C, D, F. Berarti yang supplier A, B, C, D, dan F ini ayo kita coba panggil. Gitu ya. Sehingga nanti kalau ada sesuatu yang rahasia yang butuh hak paten atau yang dinamakan kekayaan intelektual gitu, itu bisa disepakati gitu, tidak bocor dan tidak ditiru orang gitu ya. Kemauan supplier untuk memberikan komitmen waktu, tenaga ya, maupun sumber daya lain yang diperlukan dalam perancangan produk baru ini juga penting sekali, sehingga ada penghematan, ada percepatan, ada peningkatan kualitas dari sisi produksi kita gitu ya. Jadi dilakukan kerjasama yang tidak hanya cuma jual beli, tetapi ada komitmen lain di samping nanti kontrak jual beli. Gitu ya. Nah ini yang sekarang yang memang harus dipahami dan dimengerti oleh semuanya, bahwa sekarang model pengadaan tidak jadul seperti dulu gitu ya, walaupun masih ada direct buying misalnya gitu ya. Tapi sekarang procurement menjadi hal yang utama dan ini menjadi harusnya semuanya punya misalnya, harus semuanya sudah terafiliasi dengan ini semua ya, sehingga zaman sekarang itu sudah tidak susah mencari membeli barang istilahnya gitu ya.
Ya seperti contoh yang sudah Anda semua lakukan mungkin barang di Shopee, Lazada dan yang lain-lain gitu ya. Itu sudah menerapkan e-procurement sebetulnya gitu ya. Jadi bagaimana ada katalognya gitu kan. Oh, kita bisa lihat, kita pilih barang mana, ya sudah berarti kita tinggal pesan, barangnya nanti datang sendiri. Nah, ya ini jenis-jenis aplikasi e-procurement gitu ya. Jadi e-katalog mungkin bahkan pajak aja sekarang sudah menggunakan e-katalog juga gitu. Jadi kita melihat barang yang disediakan sudah tidak harus susah gitu. Bahkan sekarang kalau kita datang di restoran pun sudah menerapkan e-katalog. Kita tinggal datang, di meja itu sudah ada barcode, kita scan pakai handphone gitu sudah muncul. Ya, mau pesan apa aja tidak perlu kayak dulu manggil waiters kemudian minta menu, udah enggak, sekarang datang langsung scan, langsung bisa lihat, bisa milih dan langsung bisa pesan di situ. Bahkan itu nanti tinggal kita santai, barang akan datang. Nah, e-auction itu biasanya untuk memfasilitasi kebutuhan lelang ya, karena proses lelang sekarang ini memang harus datanya akurat, valid, akuntabel, transparansi, semua faktor itu memang diperlukan sehingga jenis-jenis bentuk ini akan lebih support untuk tujuan itu ya. Bisnis to business market exchange memfasilitasi beberapa pembeli dan beberapa penjual bertemu secara virtual. Nah, inilah. Jadi kadang-kala yang namanya e-procurement itu kan tidak semuanya dimanfaatkan oleh pembeli langsung ya. Tidak semuanya dimanfaatkan oleh customer langsung gitu. Kadang-kala dia juga dijual lagi gitu ya. Itu seperti itu. Dan bahkan yang membuat katalog itu sendiri bisa jadi bukan produsen langsung. Itu seperti itu. Mungkin dia trading. Jadi kadang-kadang ketemu trading misalnya gitu, itu biasa itu. Dan itu menjadi tetap asik, yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. B2B private exchange ya, ini juga memfasilitasi itu ya. Jadi transaksi yang rutin antar supplier mungkin atau antar customer gitu, atau customer dengan supplier gitu dalam rangka business to business itu bisa dilakukan secara private gitu ya. Secara spesial, maksudnya secara tidak publish gitu ya. Seperti itu. Nah, itu manfaat daripada jenis daripada e-procurement. Nah, keuntungannya apa? Kenapa sih harus pakai e-procurement? Untungnya apa? Ya jelas, proses administrasi bisa lebih murah, cepat, akurat dan tepat gitu ya. Harga lelang lebih murah pastinya dengan misalkan kita mengadakan lelang itu otomatis akan banyak kita peroleh data-data daripada supplier dan kita bisa lebih memilih dengan cepat mana yang lebih murah gitu. Bisa mendapatkan calon supplier lebih banyak tentu ya, dengan broadcast aja istilahnya gitu, bisa publish dengan cepat, data bisa diperoleh dengan cepat dan banyak mungkin data yang bisa kita peroleh gitu ya. Bisa melacak transaksi dan proses fisik bahkan gitu ya, karena ada procurement biasanya terintegrasi dengan proses pengiriman gitu ya. Terus kemudian pergerakan barang sudah sampai di mana gitu ya, seperti yang mungkin Anda semua biasa lakukan lah, pesan Shopee gitu ya. Pertama pesan, transaksi Anda sudah diterima, barang dalam proses pengepakan oleh pengirim oleh produsen misalkan itu. Terus barang sudah proses pengiriman ya, begitu ada tinggal klik gitu, ada proses itu ya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu. Nah ini, jadi malam pun bisa, kecuali ada beberapa procurement yang mungkin menerapkan kayak working hours gitu ya. Jadi kita hanya bisa buka, tetapi kalau kita melakukan penawaran mungkin atau mengajukan lelang dan segala macam, ada time limitnya, itu juga ada. Tetapi pada prinsipnya adalah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi lebih asik dan lebih menyesuaikan perkembangan zaman. Nah ini mungkin yang terakhir dari video kita ini, bagaimana sih cara melakukan proses pembelian. Nah, kan ada yang langsung, beli langsung gitu ya. Beli langsung itu memang mudah, tetapi pada barang-barang tertentu tidak mudah gitu ya. Tergantung kepentingannya sebetulnya. Atau mau melalui proses tender. Kalau barang besar
atau barang yang kapasitasnya itu spesial istilahnya gitu, biasanya melalui tender. Terus request for proposal ini juga hal yang sebetulnya asik sekali gitu ya. Kita ngumumin butuh apa, silakan kirim proposal. Wah, itu kita tinggal milih, nggak usah negosiasi dulu, di situ udah bersaing sendiri gitu ya. Itu adalah request for quotation ya. Kalau request for proposal istilahnya kita mengajukan bikin proposal, kita kirim kemana-mana, terus nanti akhirnya dibalas dengan quotation. Itu seperti itu, hampir sama ya. Jadi kita memperoleh data mungkin dengan cepat dan banyak gitu ya, dalam waktu tertentu yang kita inginkan, dan kita bisa memilih tanpa harus pusing-pusing karena mereka sudah menyodorkan penawaran mungkin dengan harga gitu ya. Kita tinggal pilih dan mungkin tinggal melakukan negosiasi lanjut bisa seperti itu. Vendor tunggal ini pada barang-barang yang khusus mungkin masih sering terjadi ya. Tapi kalau pada barang-barang yang sudah umum itu orang lebih milih untuk tidak menggunakan vendor tunggal, karena ya monopoli itu cenderungannya kurang bagus gitu ya. Jadi tetap yang paling bagus adalah sistem keterbukaan, transparansi, dan jangan lupa ya, jangan sampai lupa bahwasanya tujuan daripada pengadaan barang itu apa, itu yang paling penting. Jangan lupa dengan tujuannya, sehingga tidak terjadi kebocoran atau kesalah penanganan di tengah-tengah pengadaan gitu, seperti itu. Nah, kayaknya sudah habis ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi materi ini tentang pengelolaan manajemen pengadaan ya. Jadi tolong ini dipelajari, nanti pada saat pertemuan silakan ajukan pertanyaan yang mungkin kurang paham atau mungkin kurang jelas, atau mungkin sesuai dengan model pembelajaran kita, metode pembelajaran kita, permasalahan apa yang akan Anda kemukakan, terus apa yang akan kita diskusikan, sehingga nanti dalam tugas kelompok yang akan kita buat itu akan lebih mengerucut pada satu tujuan yang cepat istilahnya gitu ya, sehingga akan mempermudah tugas Anda. Itu seperti itu. Demikian kesimpulan daripada materi itu tadi ya. Jadi jangan lupa ada beberapa hal yang harus dipahami di dalam pengadaan, dan tolong tetap semangat gitu ya, tetap sehat gitu. Nanti saya tunggu pertanyaan dan komentar-komentarnya pada saat kita pertemuan, dan detail tugas juga nanti akan saya sampaikan pada saat nanti kita bertatap muka ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap sabar dan syukur, jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.